Ibu hadirin jamaah sekalian, setelah kemarin kita sedikit membahas tentang manahiyah an-nafyu wal isbat, tentang keutamaan nafyu wal isbat yang meniadakan segala sesuatu selain dari Allah dan menetapkan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan ngebahas tentang bahwa kalimah thayyibah tersebut adalah sebagai alat pembersih. Wa qala al-musannifu, dan berkata penyusun dari kitab ini, yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Siapa pengarang kitab ini, Bu? Siapa? Wahanom. Yang nama aslinya adalah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Nama lain atau nama asli ketika masa kecilnya siapa? Syekh? Bukan Syekh. Haji Zakar Munji. Haji Zakar Munji. Cuma setelah menikah namanya dirubah oleh Pangarsa Abah Sepuh sendiri menjadi Haji Sohib. Dulu dipanggilnya Haji Sohib. Setelah dilimpahi wakil talqin, mohon maaf ya, wakil talqin dulu, diserahi wakil talqin, barulah disebut Haji Sohib, singkatan dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Nah, ini ada sejarah tersendiri, Ibu ya. Ketika Pangarsa Abah Sepuh waktu itu istri beliau sedang hamil yang mengandung calon Pangarsa Abah Anom. Itu munajat setiap malam Pangarsa Abah Sepuh. Ini nama ini mau dikasih nama siapa ya gitu, putra ini. Setelah lahir barulah ada surat dari siapa itu suratnya? Dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Dan surat itu diberikan oleh Pangarsa Abdullah Faqih, ajengan Abdullah Faqih, wakil talqin Pangarsa Abah Sepuh dari Majalengka. Pangarsa, ini ada surat katanya. Pangarsa Abah Sepuh udah paham itu dari dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Mana suratnya? Karena pas dibuka ternyata ada dua, Shahibul Wafa dan Tajul Arifin. Wah, mau dipakai yang mana ini katanya? Udah aja pakai dua-duanya gitu ya. Karena ada dua nama pemberian dari Nabiullah Khidir alaihi salam, dikasihlah nama tersebut dua-duanya. Cuma ditambahan oleh Pangarsa Abah Sepuh, Syekh Ahmad diambil dari Zakar Munji, Ahmad Zakar Munji. Zakar Munjinya dihilangkan, Ahmadnya dibawa. Jadi Syekh Ahmad, Syekh itu panggilan seseorang ya, panggilan penghormatan kepada seseorang. Syekh Ahmad, yang satu Shahibul Wafa, artinya yang memiliki kesetiaan. Kemudian yang satu lagi Tajul Arifin. Apa itu Tajul Arifin? Mahkota orang-orang arif billah, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Nah, ini merupakan doa yang sangat luar biasa ya. Orang yang memiliki kesetiaan dan yang menjadi mahkotanya orang-orang arif billah. Ternyata betul. Al-ismu ay ad-doa. Nama adalah sebuah doa. 10 kali orang menyebut nama kita, misalkan Muhammad, 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 maka 10 kali pula orang itu
mendoakan kita. Muhammad artinya orang yang terpuji, 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 terpuji. Maka suatu saat dengan beriringnya waktu akan menjadi betul-betul terpuji ucapannya, terpuji perbuatannya, terpuji tingkah laku dan lain sebagainya. Maka hati-hati ketika memberi nama seseorang, jangan asal comot saja gitu ya. Harus di betul-betul istikharahi, diriadohi, mana yang paling bagus menurut kita, atau menurut guru kita, atau menurut ayahanda atau ibunda kita. Nah, gitu ya. Jadi al-ismu ay ad-du'a, dan nama tersebut betul menjadi tajul arifin, mahkotanya orang-orang yang arif billah. Mahkota itu dalam artian yang paling makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia mengakui. Secara rohaniyah dunia mengakui salah satunya. Pertama, gelar Syekh Ahmad gelar nama Sohibul Wafa Tajul Arifin. Tajul Arifin menjadi mahkota bagi orang-orang arif billah, itu benar-benar diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salah satu bukti bahwa dunia mengakui ketika orang Indonesia ada yang ziarah ke Turki, yakni makam mohon maaf, bukan ke Turki, ke Baghdad, makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian ditanyalah, kalau bahasa kita mungkin apa? Kuncen ya, kuncen. Wahai Syekh, katanya, adakah orang Indonesia yang senantiasa ziarah ke sini, ke makam Syekh Abdul Qadir? Ada, katanya, kata Syekh. Bahkan bukan tiap tahun beliau itu, setiap hari Selasa, yaitu pas hari di mana meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau selalu hadir ke sini ba'da isya, katanya, ba'da isya. Maka para ulama-ulama jarang menerima tamu di malam hari karena memang waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Waktu itu yang ziarah ke Baghdad itu adalah adik Pangarsa Abah Anom yang di Bandung, bernama Kiai Haji Abah Nur Anom, wakil talqin Pangarsa Abah Anom. Wahai Syekh, adakah orang Indonesia yang sering berziarah ke sini? Ada, katanya. Bahkan beliau sering ngobrol dengan saya, bercakap-cakap. Ramah, katanya. Dan yang saya kagumi, beliau istiqomah datang ke sini setiap Selasa ba'da isya. Siapa katanya? Kata adiknya Mbak Anom tuh, kata Kiai Nur Anom. Huwa ismuhu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Begitu disebutkan nama tersebut, ngagebeg lah. Naon ngagebeg teh? Terperanjat, katanya. Itu mah bukan nama siapa, nama orang asing atuh Syekh, katanya. Kakaknya beliau, katanya. Dalam hati berarti subhanallah, beliau secara rohaniyah bahkan jasadiah itu hadir ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jarak antara Baghdad dan Indonesia jauh tidak? Jauh tidak? Jauh apa? Jauh banget. Tapi bagi seorang waliullah tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak ada besar, tidak ada kecil. Ketika Allah berkehendak kun, maka qalbunya tajalli kepada Allah, kun, ikut dengan kunnya lafaz Allah, maka ada di situ, ya. Kalau bahasa Sunda mah saucap nyata saciduh metu saucap nyata, gitu ya. Begitu pengen ziarah, langsung ada, gitu ya. Tapi bukan diriadohi, misalkan, wah saya pengen bisa ke Mekah nih tanpa ongkos, saya wirid aja, bismillah, 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 bismillah. Wah, itu mah bukan karomah, itu mah mengharapkan sesuatu kepada Allah, itu mah ya. Ibad itu beribadah tapi berharap sesuatu. Kalau para waliullah, para nabi tidak, ibadah mah ibadah aja, tapi ketika ada keinginan munajat kepada Allah, kata Allah begini, kun, ikut kunnya Allah, langsung ada, gitu ya.
Kemudian nomor 2